Halo Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 6 Agustus 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini bersama saya Tanita Patiasina. Kita mulai dengan berita pertama. Paripurna akhir jabatan Tuasika Leleuri diwarnai saling lempar mik. Hari ini saya katakan bahwa saudara bupati dan wakil bupati selama 2 periode memimpin Maluku Tengah kepentingan pimpinan. Serta Pak Saiful kalau saya bicara kamu, lagi kamu punya hak berbicara. Di sini ada Forkopimda, ada tokoh masyarakat. Keributan kembali terjadi di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Jika sebelumnya nyaris terjadi adu jotos, maka kali ini ada aksi lempar mik dari salah satu anggota kepada anggota DPRD Maluku Tengah lainnya. Insiden lempar mik dilakukan Muhammad Kudus Tehuayo terhadap Musriadin Labahawa. Insiden itu terjadi sesaat setelah Ketua DPRD Fadza Tuan Kota akan membuka sidang paripurna pengumuman pemberhentian akhir masa jabatan Bupati Wakil Bupati Maluku Tengah di ruang rapat DPRD setempat Jumat 5 Agustus 2022. Bermula saat Musriadin Labahawa menghidupkan mikrofonnya dan meminta Ketua DPRD untuk mempersilahkan dia berbicara. Saat yang sama Muhammad Kudus Tehuayo tengah berbicara. Merasa dirinya tidak dihargai, Kudus pun langsung naik pitam. Sontak Kudus langsung mencabut mikrofon di depannya dan melempari Musriadin. Namun mik itu tidak mengenai sasaran. Keributan pun semakin menjadi setelah wakil rakyat lainnya ikut mendukung Kudus. Di antaranya Abdul Qadir Selano dan Sukri Wailisa. Melihat kondisi semakin panas, sejumlah anggota dewan kemudian melerai dan berhasil meredam situasi. Diketahui sebelum insiden, Kudus Tehuayo menyampaikan interupsi sebelum paripurna dibuka. Kudus meminta agar paripurna masa akhir jabatan bupati itu ditunda, sebab belum ada sidang paripurna alat kelengkapan dewan atau AKD. Usulan itu kemudian berujung keributan. Sempat memanas, paripurna masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tetap berlanjut. Kurang lebih 1 bulan lagi Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dan Marlatul Leleuri harus meninggalkan pendopo atau rumah dinas. Hal itu ditandai dengan terlaksananya sidang paripurna pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah akhir masa jabatan periode 2017 hingga 2022 di Gedung Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Maluku Tengah. Rapat paripurna keempat masa persidangan 2 tahun sidang 2022 itu berlangsung di ruang rapat sidang utama DPRD setempat Jumat 5 Agustus 2022. Rapat dihadiri seluruh pimpinan Forkopimda, Kepala Dinas, Badan Kantor dan bagian staf ahli Bupati, asisten setda pada lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Pengumuman usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Tuasikal Abua Marlatul Leleuri itu lantaran keduanya akan meninggalkan jabatannya pada 8 September 2022 mendatang. Tuasikal Leleuri dilantik Gubernur Maluku Said Assegaf pada 8 September 2017 lalu. Artinya sudah kurang lebih 4 tahun 1 bulan. 4 tahun 11 bulan maksud kami, mereka memimpin dan bulan depan merupakan akhir dari kepemimpinan mereka.
Diberitakan sebelumnya sidang paripurna pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah ini sempat memanas. Situasi memanas saat anggota DPRD saling interupsi antara Muhammad Kudus Tehuwayo terhadap Musriadin Labahawa. Merasa dirinya tidak dihargai, Kudus pun mencabut mic dan melemparnya ke Musriadin. Beruntung petugas dan anggota lainnya dapat melerai keduanya. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, air Sungai Anahoni Gunung Botak berubah biru. Justinus Male pastikan tercemar sianida. Perubahan warna air Sungai Anahoni di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru menjadi biru dipastikan akibat penggunaan sianida dalam jumlah besar. Hal itu ditegaskan peneliti Universitas Patimura Unpati Ambon, Justinus Tobias Male saat dikonfirmasi tribunambon.com Sabtu 6 Agustus 2022. Ahli kimia yang akrab disapa Yus itu menjelaskan perubahan warna air Sungai Anahoni menjadi biru merupakan hasil reaksi kimia sianida dan ion besi. Sianida berasal dari bak rendaman yang digunakan penambang untuk memisahkan emas dari material tanah. Ada dua kemungkinan bertemunya sianida dengan ion besi dalam tanah. Pertama, karena overblow atau tumpahan sianida akibat curah hujan yang tinggi. Kedua, terjadi kebocoran terpal pengaman bak rendaman. Resapan sianida ke dalam tanah kemudian menyebabkan reaksi setelah bertemu ion besi. Alhasil, air sungai pun berubah menjadi warna biru. Warna biru yang pekat menggambarkan pencemaran sianida yang cukup tinggi. Lanjutnya, kondisi itu tentu sangat berbahaya bagi ekosistem, mengingat sungai itu dimanfaatkan untuk perkebunan. Menurutnya, pemerintah harus tegas menutup sepenuhnya aktivitas tambang emas ilegal Gunung Botak. Diberitakan sebelumnya beredar video air Sungai Anahoni, kawasan Gunung Botak, Pulau Buru berubah warna biru. Sehari sebelum viral video tersebut, Kamis 4 Agustus 2022, sebanyak 204 personil gabungan menggelar penertiban kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak di Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Wailata. Oh, sama dong. Mana? Kayu putih yang itu ya? Dan tim dengan onyo menyuail kan? Tribuners Salmanat sebut cuaca ekstrim picu kenaikan harga cabai dan bawang merah. Komoditi cabai dan bawang merah di Pasar Mardika Ambon mengalami kenaikan harga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ambon, Sir John Salmanat mengatakan kenaikan harga cabai dan bawang merah itu dipicu cuaca ekstrim. Dikatakannya cuaca ekstrim sebabkan gagal panen di sentra produsen. Lanjutnya, kedua bumbu dapur itu telah menjadi konsentrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menjaga stok yang tersedia dan menstabilkan harganya. Dijelaskan cabai saat ini dibanderol seharga Rp100.000 per kilonya. Sementara untuk bawang merah dijual bervariasi dengan harga paling rendah Rp60.000 dan paling tinggi seharga Rp70.000 per kilo. Salmanat optimis bakal mencari alternatif lain untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan cabai dan bawang merah di Kota Ambon. Untuk memastikan bahwa walaupun ada dua komoditas yang selama ini menjadi perhatian kita, yaitu cabai dan bawang, ya, itu juga salah satunya adalah dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang menyebabkan kegagalan panen di beberapa sentra produksi yang selama ini kita datangkan dari luar, sehingga
harga untuk dua komoditas ini ya masih bervariasi antara misalnya katakanlah bawang 60 terendah dan 70 tertinggi. Kalau cabai itu 80 terendah, 100 tertinggi, 100.000. Nah itu karena pasokan dari sentra produksi dan dipengaruhi dengan cuaca ekstrim itu menyebabkan ada terjadinya kegagalan panen di beberapa sentra produksi yang ada di luar kota. Seperti begitu ya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Agustus 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.